warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pemeriksaan low vision. Pemeriksaan low vision ini bertujuan untuk membantu pasien melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-harinya, tapi tidak untuk mengembalikan fungsi penglihatan dari pasien. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita analisis pasien dulu, kita tanyakan bagaimanakah aktivitas pasien sehari-hari, apa masih dibantu dengan orang lain atau bisa melakukannya sendiri. Lalu kita tanyakan kepada pasien bagaimanakah, apakah ada gangguan dari penglihatan jauhnya. Apabila ada, kita bisa memberikan pasien teleskop. Lalu apabila fungsi jarak penglihatan jarak dekatnya bermasalah, kita bisa memberikan alat bantu pasien yang berupa magnifier. Yang pertama kita lakukan adalah kita minta pasien untuk memakai trial frame, di mana kita tutup mata kirinya menggunakan occluder. Kita minta pasiennya, ibu nanti lihat ke depan, nanti silahkan dibaca tulisan yang ada di depan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan jarak jauh menggunakan LVRC dari jarak 3 meter. Kita tanyakan ke pasien, ibu ini bisa dibaca? Pasien bilang tidak bisa, jadi kita majukan ke jarak 2 meter. Ini ibu bisa dibaca? HOZRC SNPKD OCZKN PHDSC. Nggak bisa. Jadi pasien bisa membaca dalam jarak 20 meter. Jadi 2 meter 2 per 22 meter di 20 meter. Kita maju ke jarak 1 meter lagi. Kita tanyakan kepada pasien, ibu apa bisa dibaca? HOZRC SNPKD OCZKN PHDSC. Iya. Di sini pasien bisa membaca tadi sampai jarak 2 meter dan 20 meter, 2 per 20. Lalu untuk penglihatan mata kirinya, kita bisa minta pasien untuk kembali membaca LVRC dari jarak 3 meter. Kita tanyakan kepada pasien, ibu bisa dibaca? Nggak bisa, dok. Kita maju ke jarak 2 meter, kita tanyakan kepada pasien, ini ibu bisa dibaca? Nggak bisa, dok. Kita maju lagi ke jarak 1 meter, kita tanyakan kepada pasien, ibu bisa dibaca? Nggak bisa, dok. Lalu karena pasien tidak bisa membaca LVRC, kita bisa untuk minta pasien untuk membaca counting finger. Ini ibu bisa dilihat ini angka berapa. Kita lanjut ke pemeriksaan lambaian tangan. Ibu bisa dilihat ada bayangan? Nggak ada, dok. Tidak ada bayangan. Kita ambil pen light, tanyakan kepada pasien, ibu apa ini ada cahaya? Ada, dok. Kalau sekarang ada cahaya, Nggak ada, dok. ibu bisa tunjukkan arah dari cahayanya. Pasien bisa menunjukkan arah dari cahaya. Jadi visus jauh mata kiri pasien adalah light perception. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk pemeriksaan visus dekatnya. Kita bisa minta pasien untuk membaca tanpa menggunakan kacamata terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bisa membaca kita bisa meminta pasien untuk, jadi sebelumnya kita minta pasien untuk melihat ke depan. Kita minta pasien untuk membaca tanpa dengan melepas occludernya. Jadi kita lihat fungsi penglihatan jauh dengan kedua mata pasien. Jadi yang pertama kita minta pasien untuk membaca, ini bu nggak bisa, kita minta pasien untuk membaca di jarak 2 meter. HOZRC SNPKD OCZKN PHDSC. Nggak bisa, Mel. Ya, pasien bisa membaca di 2 per 20. Kita maju lagi jarak 1 meter. HOZRC SNPKD OCZKN PHDSC. Ya, jadi visus pasien di kedua mata adalah 2 per 20 di jarak 2 meter dan metrik 20. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan visus dekatnya. Di sini kita periksa tanpa pasiennya memakai pasien memakai kacamata dan juga dengan memakai kacamata sesuai dengan refraksi yang kita dapat tadi. Jadi yang pertama kita memakai madu madis. Lalu kita tanyakan kepada pasien jarak baca pasien yang ternyamannya pasien seperti biasanya. Apa ini sudah nyaman, Bu? Iya. Lalu kita settingkan cahayanya, kita tanya mana yang lebih nyaman, ibu, cahaya yang pertama atau yang kedua? Pertama, dok. Iya, jadi pasien lebih nyaman pada cahaya yang pertama, kita sesuaikan. Lalu kita ambil penggaris untuk mengukur nanti jarak bacanya pasien. Kita minta pasien untuk membaca, ibu bisa dibaca dari atas. Madu manis baik untuk tubuh kita, makan madu tiap hari, susu sapi saya suka sekali. Iya. Baik, pasien bisa membaca sampai jarak 4 metrik di jarak baca 15 cm. Lalu kita bisa ambil lensa koreksi sesuai dengan koreksi pasien sebelumnya menggunakan refraksi objektif, yaitu retinoskopi. Kita sesuaikan dengan hasilnya tadi. Saat di retinoskopi kita bisa pasangkan pada mata kanan dan juga mata kiri pasien. Lalu kita bisa minta pasien untuk membaca tulisan yang tadi.
Bisa dibaca, Ibu? Madu manis baik untuk tubuh kita, makan madu tiap hari, susu sapi saya suka sekali, baju Nina dibeli ibu di pasar baru hari ini. Budi suka topi biru, Budi bermain bola di halaman. Sampai situ juga bisa aku baca. Baik, pasien bisa membaca di 2,5 metrik di jarak 15 cm, di mana pasien seharusnya bisa membaca sampai 0,6 metrik. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, di mana pemeriksaan selanjutnya kita bisa minta pasien untuk buka kacamatanya. Di mana pada pemeriksaan selanjutnya kita minta pasien untuk memasangkan coloring card. Kita lihat pasien apakah bisa memasangkan coloring cardnya atau kartu-kartu yang berwarna. Tadi Ibu ini ada kartu berwarna, nanti minta tolong Ibu untuk pasangkan dengan warna-warna yang mirip. Nah, di sini untuk penglihatan warna dari pasien didapatkan dalam batas normal. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kontras. Di sini kita memakai kontras. Kita tanyakan pasien di jarak 3 meter. Kita tanyakan pasien, apakah pasien bisa membaca? Nah, bisa dok. Belum bisa, kita maju ke jarak 2 meter. Apakah bisa Ibu dibaca? Ya bisa dok. Kita maju ke jarak 1 meter. Kita tanyakan pasien. 86956, 69585, 96859, 59698, 68965. Iya. Di sini pasien bisa membaca sampai 1,25% di 25 angka di jarak 1 meter. Nah, lalu kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan lapangan pandang. Di sini kita bisa meminta pasien untuk memfiksasi pandangannya. Kita berikan satu bandul di hadapan pasien. Ibu bisa tolong lihat ini, jangan melirik ke sana ke sini. Nanti kalau sudah Ibu melihat bandul yang lain, Ibu bisa katakan iya. Iya dok. Lihat dok. Lihat dok. Lihat dok. Di sini lapang pandang pasien juga didapatkan dalam batas normal. Lalu pada pemeriksaan selanjutnya kita hitung dulu. Kita hitung yang tadi, yang pemeriksaan jarak dekat tadi yang memakai kacamata itu kita dapatkan. Jadi tadi kita dapatkan di 2,5 metrik, kita dapatkan di 15 cm. Itu kita harusnya pasien bisa membaca sampai 0,6 metrik. Lalu hitungannya di mana 2,5 metrik per 0,6 metrik sesuai pasien harusnya bisa baca, itu ada 4,2 hasilnya, di mana 4,2 nanti dikalikan dengan 100 per jarak baca pasien 15 cm didapatkan 28 dioptri. Nah, 28 dioptri ini kita cari magnifier yang sesuai, yaitu magnifier 28 dioptri, di mana kita ambil magnifier yang sesuai, di mana kita bisa minta pasien untuk membaca menggunakan kacamata koreksi yang tadi. Ibu tolong dipakai, lalu kita siapkan madu manisnya. Kita minta pasien untuk membaca menggunakan magnifier yang tadi. Bisa tolong dibaca. Madu manis baik untuk tubuh kita, makan madu tiap hari, susu sapi saya suka sekali, baju Nina dibeli ibu di pasar baru hari ini, Budi suka topi biru, Budi bermain bola di halaman, kuda Pak Yodi, kenapa kaki kiri kuda itu tak bisa jalan. Pada hari libur sekolah kami ke rumah kakek, pergi ke desa naik kereta api. Rajin belajar kita pandai, siapa malas jadi anak bodoh. Setiap pagi hari ibuku suka duduk-duduk, ibu makan tahu lebih dari satu dan minum teh manis dengan gelas biru. Botol di meja, sapi tidak bisa membuat madu, sapi juga tidak suka madu, ibu suka madu, ibu suka makan madu, ibu juga suka tahu, makan tahu satu-satu. Baik,
Pasien bisa membaca sampai di bawah, sampai 0,6 metrik di jarak 15 cm dengan lensa koreksi yang sesuai dengan lensa koreksi refraksi objektifnya tadi. Baik, berarti di sini didapatkan untuk alat bantu magnifiernya dan juga dengan metrik 0,6 metrik. Terima kasih. Demikian pemeriksaan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.